Hai teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Akil, Deana, dan juga Windy akan menjelaskan mengenai full and direct costing. Perbedaan full costing dan direct costing. Terdapat 3 perbedaan antara full costing dan direct costing. Perbedaan yang pertama, pada full costing, penggolongan biaya berdasarkan fungsinya, sementara pada direct costing, penggolongan biaya menurut perilakunya. Perbedaan kedua, pada full costing, biaya tetap menjadi unsur harga pokok produksi, sementara pada direct costing, biaya tetap menjadi unsur biaya periode. Perbedaan ketiga, pada full costing, pada penyusunan laporan laba rugi, tidak harus mencari contribution margin, sementara pada direct costing, penyusunan laba rugi dengan mencari contribution margin. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, pada direct costing atau variable costing atau marginal costing, biaya yang dipakai hanyalah variable cost saja. Sementara, fixed cost itu hanya akan menjadi period expense. Dan rumus untuk mencari contribution margin pada direct costing adalah sales dikurangi dengan keseluruhan variable cost. Manfaat direct costing. Yang pertama adalah manfaat untuk pihak internal, berupa perencanaan laba jangka pendek, penentuan harga jual, pengambilan keputusan, dan pengendalian biaya. Lalu ada manfaat untuk pihak eksternal, yakni berupa penentuan harga pokok persediaan dan penentuan laba. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai full costing atau absorption costing, yang mana pada metode ini bahwasannya metode inventory costing ini memasukkan seluruh biaya variabel dan fix. Jadi fixed cost nanti akan masuk menjadi unsur COGS teman-teman dalam penyusunan income statement-nya tanpa mencari contribution margin. Oke, langsung saja ke contoh ilustrasi soal. Sama seperti yang direct costing, soalnya masih sama ya teman-teman, disajikan budget fix FOH, fix marketing, tarif X fix FOH-nya dengan fix FOH rate-nya $15, kemudian variabel marketing expense, FOH dibebankan berdasarkan jumlah unitnya diproduksi dan harga jualnya. Kemudian, adapun DM, DL, variabel FOH dan juga fix FOH diketahui sehingga biaya absorption-nya $75. Disajikan juga mengenai material variance, labor variance, dan FOH controllable variance. Datanya udah given ya teman-teman. Selanjutnya, adapun data mengenai rencana produksi, produksi aktual, dan penjualan. Kemudian untuk kebutuhan kita menghitung income statement yang datanya akan disajikan dalam income statement, kita memerlukan satu data yaitu volume variance yang dihitung sebagai berikut. Jadi yang pertama itu kita menuliskan first quarter, second quarter, third quarter, dan fourth quarter dulu. Kemudian bagian budget fix FOH-nya. Tadi kan budget fix FOH-nya 300.000, jadi sama semua. Kemudian actual production sesuai dengan masing-masing triwulan dikalikan dengan fix FOH rate tadi. $15 tadi didapat dari 300.000 dibagi dengan 20.000. Kemudian didapatkan applied fix FOH-nya kan. Terus ntar antara budget dan applied dibandingkan. Masuk 0 apakah unfavorable ataukah favorable. Hasilnya didapat first quarter-nya 0, second quarter 30.000, third quarter 0, dan fourth quarter 30.000 favorable. Selanjutnya, mengenai income statement-nya langsung aja. Yang pertama itu kita tuliskan penjualannya teman-teman. Penjualannya kan tadi udah ada pada bagian yang udah dikasih di depan tadi. Kemudian, standard cost of COGS itu didapatkan dari total absorption cost di sini di $75 tadi dikalikan dengan masing-masing unit yang terjual. Datanya udah ada tadi, kemudian dimasukkan material labor and controllable variance given by soal.
kemudian dimasukkan juga volume variannya yang udah kita hitung tadi, dan didapatkan adjust COGS. Kalau yang triwulan pertama itu 1.500.000 ditambahkan 15.000, hasilnya sekian, dan selanjutnya sampai triwulan keempat. Terus yang ke berikutnya didapatkan gross profit. Gross profit itu didapat dari penjualan dikurangi dengan adjust COGS. Kemudian yang selanjutnya ada marketing and administrative expense, yaitu merupakan gabungan variabel. Gabungan variabel ini $5 dikali unit yang terjual ditambah dengan fix 200.000. Ini dinamakan dengan operating income. Jadi di dalam absorption atau full costing ini tidak ada contribution margin seperti di direct costing ya teman-teman. Jadi adanya gross profit dan juga operating income. Selesai. Nah, langsung saja teman-teman, kita masuk ke sesi terakhir, yakni penyusunan income statement berdasarkan direct costing basis. Ini informasi yang tersedia berupa actual sales. Ini masing-masing kuarter ya, 20.000, 20.000, 18.000, dan 18.000 berurutan 1, 2, 3, 4. Lalu juga ada informasi berupa total direct cost-nya dan informasi lainnya yang nanti akan saya informasikan seiring dengan penyusunan income statement-nya. Langsung saja, pertama kita akan menginput sales. Sales ini merupakan hasil perkalian dari actual sales dikali dengan harga per unit. Harga produk per unit ini diketahui dari slide sebelumnya, yaitu $100 per unit. Maka kita dapatlah hasilnya 2 juta, 1.800.000 dan 1.800.000. Terus habis itu kita akan mencari standar variable cost of COGS. Ini merupakan hasil perkalian dari actual sales dikali dengan total direct cost. Nah, lalu kita masukkan juga material, labor, dan controllable variance ini yang merupakan informasi yang tersedia di slide sebelumnya ya teman-teman, yang telah dijelaskan oleh Diana. Lalu kita jumlahkan antara standar variable cost of COGS dengan material labor of controllable variance, maka kita mendapatkan adjusted variable COGS sebesar 1.215.000, 1.209.000, 1.094.000, dan 1.097.000. Nah, lalu kita akan mencari gross contribution margin yang merupakan hasil pengurangan dari sales dikurang adjusted variable COGS. Nah, setelah itu kita akan menguranginya dengan variable marketing expense. Nah, kita akan mencarinya berdasarkan hasil perkalian dari actual sales dikali dengan variable cost-nya. Nah, ini informasi yang tersedia di slide soal nomor 1, itu $5 ya untuk per unitnya. Maka hasil pengurangan dari gross contribution margin dikurang dengan variable marketing expense adalah contribution margin. Nah, ini yang di highlight atas ya teman-teman ya, 685, 691, 616, dan 613. Nah, selanjutnya kita akan menguranginya dengan total fixed expense. Nah, yang terdiri dari fixed FOH 300.000 dan fixed marketing dan administrative expense 200.000. Kita jumlahkan saja, maka sejumlah 500.000. Contribution margin dikurang dengan total fixed expense inilah yang merupakan hasil dari operating income. Nah, setelah kita menyusun income statement menggunakan dua metode, full absorption costing sama direct costing, kita akan menemukan perbedaannya ya teman-teman ya, bahwa di direct costing basis ini dia berfokus kepada variable cost-nya atau biaya yang langsung terkait dengan volume produksi. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman. Apabila ada salah kata maupun kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Semangat!